Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah taklim Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ketiga ya, pengajian kita ini kita buka yang insya Allah setiap minggu malam Senin ini akan kita adakan selalu pengajian rutin kita ini, yaitu membahas masalah tentang hadis yang berkaitan dengan fikih ya, yaitu kitab Bulughul Maram bisyarhi Misbahiz Zulam, yaitu kitab Bulughul Maram kemudian disyarahkan dengan nama kitab Misbahuz Zulam. Nah, tentunya sebelum kita mulai pengajian kita ini, mari bersama-sama kita awali, yaitu selalu dengan pembacaan suratul Fatihah sebanyak 3 kali. Adapun niat dan tujuan kita pertama, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan asbab suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni atas segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kakek dan nenek kita, dosa para guru-guru kita, saudara-saudara kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Fatihah yang kedua, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan asbab suratul Fatihah. Kita yang hadir pada malam hari ini dan keluarga kita, khususnya jamaah taklim kita ini, senantiasa selalu mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan kita, dimudahkan dalam segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dicukupkan atas segala kebutuhan dan permintaan kita selama kita hidup di dunia ini untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fatihah yang ketiga, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan asbab suratul Fatihah, kampung kita, wilayah kita maupun negeri kita yang kita cintai ini senantiasa selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu diturunkan rahmah dan maghfirah serta keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. Bi anna Allah yuballigh maqasidana wa yakfi hajatina wa yasir umuruna wa yaqbal du'ana wa nas'aluka as-siha wal afiyah wal barakah bi jahin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah ya. Kita baru mulai ya ini membahas masalah tentang toharoh. Toharoh itu adalah suci ya. Nah, Alkitab di sini masdar dari berasal dari kata kataba yaktubu kitaban. Nah, ini adalah kitab. Nah, waqadis ta'malahu al-ulama. Nah, para ulama mempergunakan amala ya. Para ulama mempergunakan kata-kata kitab yaitu adalah bima yajma'u syai'an minal abwabi wal fusul ya. Adalah para ulama. Nah, di sini menggunakan kata-kata kitab adalah kumpulan sesuatu daripada bab-bab dan pasal-pasal. Nah, ini ya. Nah, di sini wal kitabu yadullu ala makna. Nah, sedangkan yang dimaksud di kitab di sini menunjukkan arti al-jam'u, artinya kumpulan. Wadomu sama juga domu artinya bulatan, kumpulan. Nah, ini. Nah, wa yutlaq dan biasa ma'ala ma satarahu al-qalam. Nah, ini ya. Yang telah ditulis dengan satara. Nah, ini ya. Wa dzalika lindimam ba'dul huruf. Nah, dan karena demikian itu adalah meliputi yaitu kumpulan-kumpulan daripada huruf-huruf bagian. Nah, sedangkan yang dikatakan at-thaharah, nah tadi kitab itu adalah artinya kumpulan bab-bab pasal-pasal. Nah, ini ya menurut ulama fikih ya dia. Nah, sedangkan kalau kitab, nah ini yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah. Nah, ya. Nah, di sini dalam ilmu fikih adalah kumpulan-kumpulan yang berkenaan dengan masalah fikih tentang masalah. Yaitu di sini kitabut thaharah, kumpulan-kumpulan masalah yang menerangkan tentang suci. Nah, ini. Wa thaharah. Nah, sedangkan arti kata thaharah, nah ini bil asli an-nazafah wa tanazzu anil aqzar. Nah, sedangkan yang dikatakan thaharah itu adalah berasal dari kata an-nazafah. Artinya bersih, nazafah. Wa tanazzuhu 'anil aqzar dan menjauhi daripada kotoran-kotoran. Nah, ini ya. Nah, itu yang menjauhi daripada kotoran-kotoran. Nah, sedangkan menurut syara yang dikatakan thaharah tafasirun kasir. Nah, ini para ulama fikih menafsirkan begitu banyak. Minha sebagian daripadanya zawalul mani. Nah, artinya menghilangkan sesuatu yang dilarang. Nah, artinya seperti apa itu? Alal hadas ya, karena kita itu mempunyai kotoran, mempunyai hadas.
itu. Nah itu ya, dan mempunyai kotoran gitu ya. Artinya berarti kita itu enggak boleh ya, harus bersih daripada kotoran, daripada najis. Nah sedangkan yang dikatakan toharoh, yang dikatakan suci, nah itu wa minha fi'lun. Nah itu, dan diantara daripadanya kata toharoh itu adalah fi'lun, pekerjaan. Ma tustabahu bihi sholah. Nah ini sesuatu yang bisa membolehkan kita itu sholat. Nah ini, bahwa kita ini sholat adalah harus toharoh, harus suci. Nah ini ya. Sedangkan yang dikatakan toharoh itu adalah sesuatu yang bisa membolehkan kita itu melakukan sholat. Dengan apa? Min ghuslin, yaitu dengan cara mandi, wa wudu'in. Nah itu dengan cara berwudu, wa tayammumin. Nah itu ya, dan dengan cara tayamum. Nah ini yang dikatakan adalah toharoh. Cara kita bersuci ada dengan cara bermandi, yaitu dengan cara wudu, dan dengan cara tayamum. Nah, wa izalatun najasah, dan juga bersuci itu adalah dengan cara menghilangkan kotoran, yaitu menghilangkan najis. Ya. Nah ini adalah sifat hukmiyah. Nah itu adalah sifat hukmiyah. Nah dia. Nah sedangkan yang dikatakan toharo ini adalah sesuatu yang suci apabila miftahus sholah, yaitu kalau kita mau mendirikan sholat. Nah itu ya, miftah. Ya karena adalah pintunya sholat itu adalah harus suci. Ini dia miftahus sholah. Nah kalau dikatakan as-sholatu imaduddin, maka dikatakan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Tuh makanya kalau kita mau sholat, nah nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa itu? Yang paling utama yaitu mengenai sholat. Nah sedangkan sholat itu kita harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah ini ya. Nah sedangkan toharo itu, nah toharo terbagi dua, batinah. Nah itu ya, berarti harus suci secara batin. Nah yang kedua yaitu yang dikatakan tohara, yaitu suci minal adnas, yaitu adalah suci daripada kotoran-kotoran. Nah dia. Nah bisa juga yang dikatakan allati tadannusul qulub. Nah dan juga harus suci daripada hati yang kotor. Ya. Nah di sini hati kotor itu dengan apa? Sebab apa? Min riyain. Ya karena pengen dilihat, wa ujubin, dan merasa bangga diri, wa sum'atin. Nah ini sum'ah. Nah ini ya, ngomongin orang, jelekin orang. Itu termasuk juga adalah kotor dirinya. Makanya kita harus suci daripada hati, daripada riya, ujub, sum'ah, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah bisa membatalkan. Ya kenapa? Karena itu termasuk yang tersebut tadi itu adalah butlanis sawab. Karena bisa membatalkan. Karena apa? Nah itu ya. Karena bisa membatalkan yang tadinya mendapat pahala jadi kagak dapat pahala. Nah sebagaimana firman Allah, yaitu kita harus suci daripada badan. Nah itu ya, sebagaimana yang pertama yaitu suci batin, suci zahir. Nah ini ya, suci zahir itu, nah itu ada wa in kuntum junuban. Nah ini kata Allah, jika kalian itu mempunyai junub, fatahharu. Nah itu ya, maka sucikanlah.
Artinya kita punya junub, kita punya hadas besar berhubungan dengan suami istri, dan kemudian juga kita bermimpi. Nah dia, makanya itu adalah harus dibersihkan, yaitu dengan apa? Wa in kuntum junuban fatahharu, yaitu dengan cara apa yang tadi? Yaitu dengan cara mandi, ya, dengan cara berwudu, dengan cara tayamum. Nah itu dengan cara menghilangkan najis. Itu di antaranya adalah salah satu cara kita ini harus suci. Nah kenapa tujuan Allah kita ini diajarkan disuruh suci? Yaitu apabila iza kalian itu mau mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu wujuhusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah dia, dan keterusan ayat itu apa? Di dalam surah Al-Maidah, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum wa la'allakum tashkurun. Allah tidak membebankan, Allah tidak menginginkan yaitu terhadap kalian daripada kesulitan. Allah tidak membuat kita ini menjadi sulit, tetapi Allah menghendaki agar kalian itu suci, agar kalian itu diberikan karunia oleh Allah kepada kalian, agar kalian la'allakum tashkurun. Nah ini adalah pentingnya suci, kitabut thaharah. Nah ya, nah berarti wastufidu minha annat thaharah. Nah ini karena yang dimaksud pengertian daripadanya sesungguhnya toharo itu adalah menghasilkan, itu ya, membersihkan, yaitu minal jandi, daripada junub, bil ghusli, yaitu dengan cara mandi, awit tayammumi, atau dengan cara tayamum, wa ba'da toharo. Nah dan setelah kita bersuci, setelahnya dengan apa itu? Minal hadasil asghar, yaitu dengan apa itu? Hadas kecil, yaitu cara membersihkannya bil wudu'i, yaitu dengan wudu, au bit tayammumi, yaitu atau dengan cara tayamum. Nah yang pertama di sini al-babu, babul miyah. Nah ini ya, kita membahas masalah tentang air. Nah ini ya, karena berapa banyak manusia yang sholatnya ditolak, sholatnya enggak diterima, ya karena dia enggak memahami yaitu masalah tentang air, tentang tata cara bersuci. Nah di sini makanya bab yang pertama ini membahas masalah tentang air. Nah ini ya. Nah karena air ini ya, yaitu adalah cara bersuci. Ya, yang paling pertama kali adalah cara bersuci kita ini yaitu adalah dengan air. Nah yang dimaksud air di sini yaitu adalah air mutlak. Ini ya, air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air hujan, ya, air sumur, air kali, ya, mata air. Nah itu ya, air salju. Nah itu adalah diantara yang tadi saya sebutkan itu, yaitu adalah namanya air mutlak. Dan yang tersebut tadi itu adalah bisa dipergunakan untuk bersuci. Nah, sedangkan air di sini ya, di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'ah wa ibnu abi syaibah wal lafzu lahu wa sahhahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini hadis ya menunjukkan bahwa hadis ini adalah cukup panjang, hanya diambil sebagiannya. Nah hazal hadis ini adalah panjang karena ketika itu Rasulullah ditanya an su'ali rajulun minas sahabah. Nah ini hadis yang begitu panjang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, inna narkabu wa nahmilu ma'ana al-qalilu minal ma'i fa in tawadda'na bihi atasna apa natawadda'u bima'il bahri. Pak ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nah ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami ini selalu bepergian ke laut. Nah sedangkan saya selalu naik al-bahar, sedangkan saya menyertai kami qalilun minal ma', kami hanya membawa air sedikit. Yang dimaksud di sini yaitu adalah air tawar. Ya, sahabat ini membawa air tawar cuman sedikit. Ya kalau saya pakai ini air tawar, kata sahabat, kami bakal keausan. Ini ya. Nah, apakah kami ini boleh ya Rasul berwudu bima'il bahri, yaitu dengan air laut. Pak ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dijawablah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nah kata Rasulullah bahwa air laut itu suci, boleh ya untuk berwudu, yaitu ya, dan juga halal bangkainya. Tuh, bangkai yang ada di laut itu yaitu adalah halal. Yang dimaksud bangkai di sini adalah binatang-binatang yang ada di laut itu hukumnya halal. Malah ada sebagian ekstrim tuh Imam Syafi'i, mau apa babi kayak hidup di laut dan dia mati, itu juga apa itu halal. Tapi nggak mungkin babi hidup di laut ya. Nah gitu ya. Nah ini ya, tuh Imam Syafi'i sampai mengatakan begitu. Ya ini ya. Nah bahwa hadis ini bahwa dalil ala annama al-bahri tahurun. Nah ini ya. Nah bahwa dalil hadis tersebut tadi itu menunduk apa doh? Mendalilkan bahwa air laut itu pada dasarnya adalah suci. Nah ini ya, min anwa'il karena yang bertanya ini karena dia tahu bahwa di air laut itu ra'al bahra min anwa'il qazurat. Nah ini ya. Karena sahabat ini kan air laut itu ya dari mana-mana air milihnya terakhirnya kemana itu? Ke laut. Nah makanya sahabat bertanya ya karena airnya itu adalah kotor ya. Kotor dan suci, kotor dan bersih beda. Nah di dalam agama, nah di situ adalah kotor. Nah itu nggak jadi masalah. Yang penting
suci. Ya kayak kita mau apa ini, mau sholat Jumat, berangkat dari rumah ke Senggol sama sayur apa tuh? Sayur pucung. Sayur pucung kan hitam ya? Iya, atau ke Senggol sama rendang. Gitu ya. Bajunya pada apa tuh? Pada kuning, kotor kan? Tapi suci. Nah itu ya. Nah di sini beda antara kotor dengan suci. Nah itu ya. Kalau kotor, ya itu adalah belum tentu suci. Nah tapi kalau suci udah pasti suci, bersih udah pasti suci. Nah dia. Nah di sini fal bahru, yang dikatakan laut di sini adalah al-ma'u al-mujtama'ul qasir. Nah dia. Nah di sini karena sahabat ini bertanya masalah tentang air laut. Yang namanya air laut itu adalah kumpulan daripada air-air yang lain. Ya karena apa? Air setiap jatuh ke laut dari kali atau dari mana apa aja lewat. Ini dia. Nah disinilah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa air laut itu adalah suci. Nah, kemudian Rasulullah pun juga menjawab. Nah itu memutuskan min qadiyati maitatil bahri. Nah ini ya. Nah di situ qadiyah di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memutuskan. Nah itu ya, menetapkan bahwa bangkai laut itu adalah halal. Nah yang dikatakan bangkai laut di sini maitatu hayawanil bahr. Nah ini ya, artinya bangkai-bangkai binatang yang ada di laut itu pada dasarnya adalah halal. Ya berarti dia nggak perlu diapain itu, nggak perlu disembelih. Ya. Nah ya kalau ikan yang gede udah mati ya nggak perlu diapain itu, kagak perlu disembelih muzkah au ghairah. Nah itu disembelih atau tidak disembelih. Nah summa innal ulama. Nah di sini apa? Yang dikatakan al-hillu maitatuhu, yang dikatakan al-maitatu a'ammu min ayyakuna samkatan aw ghairuha. Nah ini yang dikatakan bangkai di sini pada umumnya yaitu adalah ikan. Nah ini ya, aw ghairuha atau yang selain daripada ikan. Nah ini ya. Nah summa innal ulama. Nah ya, karena sesungguhnya para ulama di sini ikhtalafu fi maitati hayawanil bahr. Nah ini para ulama berbeda pendapat, yaitu masalah tentang bangkai hewan yang ada di laut. Nah sedangkan Imam Syafi'i fa inda Syafi'i nah yahillu jami'u dzalik. Nah ya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua bangkai yang ada di laut itu adalah halal, sekalipun kata Imam Syafi'i khinzir. Ya, sekalipun di situ apa itu? Babi wa kalbihi, dan juga anjing wa su'banihi, maupun itu ular. Nah ini ya. Sekalipun tuh bangkainya bangkai babi, bangkai anjing, bangkai ular. Nah ini dia hidupnya di laut kemudian mati. Nah ini dia. Kata Imam Syafi'i halal hukumnya. Ya berarti kalau kita ada binatang yang dari laut semua itu, ya itu boleh kita apa itu? Boleh kita makan. Nah inilah menurut Imam Syafi'i baik itu disembelih atau tidak disembelih, makanya hukumnya itu adalah halal. Nah kenapa? Karena firman Allah uhilla lakum saydul bahri, bahwa dihalalkan bagi kalian itu adalah berburu di laut. Nah sedangkan menurut Imam Abi Hanifah, nah bahwa
bangkai itu pada dasarnya, nah ini ya, bangkai itu pada dasarnya menurut Imam Abi Hanifah la tahillu i'timadan, berarti tidak dihalalkan secara umum sebagaimana firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Nah di sini kata Imam Abi Hanifah, diharamkan bagi kalian itu memakan bangke. Ini ya. Nah di sini kalau Imam Hanifah berarti kalau makan ikan mau ikan yang hidup aja kali ya. Gitu ya. Nah di sini adalah Imam Hanafi bahwa pada dasarnya yang namanya bangke di situ adalah hukumnya haram sebagaimana juga di dalam surah Al-Maidah. Nah, adapun di sini wa ammas samak. Nah, dan adapun ikan itu fa ajma'al ulama qatibatun annahu yahillu maitatuhu muskah aula. Nah, ini ya. Nah, sedangkan para ulama, seluruh para ulama bahwa bangkai ikan itu adalah hukumnya halal, baik dia disembelih atau tidak disembelih. Nah disitulah kenapa kok bisa terjadi khilafiyah. Nah ini makanya yang dikatakan kalau binatang yang ditangkap dari laut kemudian masih hidup, ya itu ya tentunya pakai diapain dulu tuh? Disembelih ya kayak ular kalau kena doyan ular. Gitu ya. Nah itu ya, atau anjing apa itu? Anjing laut kan hidup dia ya. Nah ya kalau agak disembelih gimana ngelawan ya? Nah ya berarti harus dimatiin dulu, disembelih. Makanya di sini terjadilah perbedaan pendapat para ulama kecuali ikan. Nah ini ya, makanya pada saat itu ya Rasulullah menemui para sahabat ikan gede, itu ikan di pinggir pantai, yaitu ya kayak sekarang ini ikan lumba-lumba apa ikan apa tuh ya. Ya karena banyak mengeluarkan apa itu? Minyak. Nah ini akhirnya para sahabat bernama, ya Rasulullah bagaimana ini, boleh nggak digunakan? Apa kata Rasulullah? Nah itu berdasarkan hadis ini juga, al-hillu maitatuhu, bahwa halal bangkainya sekalipun ikannya itu gede. Nah itu ya, kalau kayak ikan apa itu? Ya, ikan paus, ada ikan lagi yang gedean lagi tuh, apalagi ikan non yang sekarang masih hidup tuh. Ya kalau dia seandainya dia naik ke darat mati, yaitu boleh kita makan. Nah di sini bahwa yang dikatakan walaupun di situ adalah air laut, rasanya asin dan juga bercampur dengan berbagai macam kotoran. Nah itu adalah bahwa air tersebut itu adalah suci dan boleh untuk berwudu, untuk bersuci, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Barangkali ada yang bertanya, Pak? Ya, ada yang bertanya masalah air nih. Ya, masalah bersuci. Ada. Air laut, air sungai. Ya air sungai, ya kalau lebih daripada 2 kula bol, nanti kita ketemuin lagi tuh antara hadisnya. Nah, gitu ya. Ya ini ya. Ya karena apa? Karena kata Rasulullah pada dasarnya air itu tidak menajiskan. Ya, insyaallah minggu depan. Innal ma'a tahurun. Ya. Karena sesungguhnya pada dasarnya air itu adalah suci, la yunajjisuhu syai'un. Nah, bahwa air itu tidak menajiskan sesuatu, yaitu kayak sayur bayam, sayur pucung, sayur asem. Ya kalau emang dasarnya suci, lah tuh air nggak bakalan air tersebut itu menjadi najis. Ini dia. Yang bikin najis karena ada najis. Ya insyaallah minggu depan kita bahas tuh ya. Ya ada lagi?
Ya karena Isya jam berapa sih? 12. Jam 6 jam 7 lewat 12. Ya kita tambah hadis satu lagi deh nih ya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu, dan tidak menajiskan syai'un, sesuatu. Nah di sini innal ma'a, al ma'a itu menggunakan alif lam. Nah alif lam di dalam kalimat al ma'a ini bermakna lil kalam, lil kamal, yaitu adalah sesungguhnya, ya kamal, air itu adalah emang air, udah sempurna gitu ya, dan dia itu tidak menajiskan. Nah yang dikatakan adalah payustapa debinhu annahul ma'ul kasir. Nah di sini yang dimaksud di sini adalah air yang banyak, ya kayak di laut, kayak di sungai. Nah itu ya, pada dasarnya itu air itu tidak menajiskan. Fa innahu la yunajjisuhu syai'un. Nah bahwa pada dasarnya bahwa air itu tidak menajiskan. Ya air yang dimaksud di sini adalah air yang banyak gitu ya, yang lebih daripada dua kula. Nah kecuali apa? Wahina izin. Nah ini ya. Nah dan juga dalam hadis dikatakan illa ayataghayyar. Nah kalau airnya itu berubah, ya airnya berubah. Nah ini pataghayyar munajisun lil ma'i qalla au kasir. Nah ini kalau airnya itu berubah dan dia terkena najis, nah airnya itu sedikit atau banyak, yaitu berarti airnya itu tidak suci. Nah wa ammal ma'ul qalil, nah sedangkan air yang sedikit menurut Syafi'i yaitu annahu yunajjisu bimulaqatin najasah. Nah ini ya, kata Imam Syafi'i bahwa kalau airnya sedikit dan airnya terkena najis, nah ini mulaqah, nah airnya bercampur dengan najis, yaitu sekalipun dia tidak berubah, kata Syafi'i tetap air tersebut najis, yaitu tidak suci. Nah sedangkan menurut Imam Malik, nah ini ya, Imam Malik air itu ya Kak tidak akan menajiskan. Nah illa iza taghayyar. Nah kalau kata Imam Syafi'i, Imam Malik bahwa kalau airnya itu berubah barulah dikatakan bahwa air itu tidak suci, tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Nah di sini di antara para ulama, para mazahib, nah kalau Imam Syafi'i yaitu ya, kalau airnya sedikit berubah, enggak berubah, tetap apa itu? Najis. Nah sedangkan kalau Imam Malik ya sedikit atau banyak dan dia berubah, tidak najis. Nah kalau airnya sedikit, wah nggak berubah ini. Nah ini dia tidak najis. Nah ini illa iza taghayyar. Nah kecuali airnya tersebut itu berubah. Kalau Imam Syafi'i adalah sedikit berubah atau tidak berubah najis. Nah kalau Imam Malik adalah mau banyak mau dikit ya. Nah dia kalau dia tidak berubah suci, kalau berubah
najis kan banyak nih ya, berubah airnya. Nah itu ya, itu adalah najis, tidak boleh dipergunakan untuk apa itu? Bersuci. Yang seandainya di kandang kebo tuh ada kobokan, airnya apa tuh? Pesing ya. Itu ya. Airnya kali bau nggak? Cobain dulu itu. Hah? Kali berubah. Lagi rihuhu ta'muhu walaunuhu. Ya warnanya berubah enggak, rasanya enggak berubah. Nah itu ya. Itu ntar ada hadisnya lagi. Nah itu ya. Lah kita cobain dulu. Oh enggak berubah. Kalau butak ya wajar, butak kan itu ya. Kalau berubah sampai warna kuning, sampai biru, lah itu ya, sampai hitam, nah itu. Nah itu apa? Enggak boleh untuk bersuci. Nah itu ya. Kalau Imam Malik, dah selagi dia kagak berubah, mau dikit mau banyak, nah itu apa itu? Boleh untuk bersuci. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semohon maaf. Jika dalam uraian kami benar, itu memang datangnya dari Allah. Jika salah adalah karena keterbatasan ilmu saya. Dan kita akhiri pengajian kita ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbuna Karim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa walana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'ama wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ya Allah jamilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala wa sabran jamila wa fathan qariba wa waladan salihah wa rizqan halalan katsiran thayyiba. Allahumma ya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.